Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap bahwa kalian selalu dalam keadaan sehat. So, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua mau mengulas salah satu token yang memang sedang rame juga di luar sana. Dan token ini adalah seperti yang kalian lihat di thumbnail dan di judul. Namun seperti biasa, gua selalu menekankan ke kalian bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi ini untuk entertainment dan educational purpose. Kalian tetap harus bijak, tetap harus Dior or do your own research karena Dior itu penting. Jadi mari kita bahas projectnya. Kita akan langsung ke website resminya untuk kenalan lebih dekat dengan siapa itu Apollo Inno. Di sini, di website resminya ini tertulis crypto for musicians, podcaster, creators, artists, poets, writers, no strings attached. Jadi Apollo Inno is a community-run DAO and token to support and fund creative people to achieve their goals. Ini dari sini gue udah nangkep keunikan dari projectnya. Karena biasanya itu kalau ngomongin crypto, projectnya pasti nggak jauh-jauh tentang produk, originalitas produk. Ya, entah itu swap, entah itu NFTs, entah itu wallet, ya, yang seperti itu. Oke, dari sini kita akan mengenal lebih jauh, ya, a crypto for creatives. Kita akan baca pelan-pelan di sini, ya, biar kita agak lebih paham, lebih relate gitu kan. Pertama di sini, Apollo Inno adalah token Ethereum ERC20 yang dirancang untuk orang-orang yang bersemangat membawa kreativitas dan konten ke dunia. Oke, pelajari lebih lanjut tentang Apollo Inno dan bla bla bla, ya, white paper. Kemudian yang di sini, di situ dikatakan bahwa ada begitu banyak orang kreatif di dunia dengan kesempatan terbatas untuk menerobos dan ditemukan atau dikenal gitu kan. Pelukis profesional masa depan, fotografer, musisi, dan pembuat konten tidak memiliki waktu luang, uang, atau akses ke peluang untuk berkarir dari hasrat kreatif mereka. Memperkenalkan token Apollo Inno, cryptocurrency baru yang dirancang untuk membangun komunitas yang membantu calon kreatif dan pembuat konten mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mendapatkan terobosan besar. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Ini pertanyaan gue ketika baca yang di depan tadi. Sebagian dari setiap pembelian, penjualan, dan perdagangan Apollo masuk ke Creator Prize Fund yang dikendalikan oleh komunitas Apollo melalui organisasi otonomi terdesentralisasi atau DAO. Setiap minggu, siapapun yang memiliki Apollo memilih pencipta pemenang yang menerima dana yang mereka butuhkan dan menyebarkan berita tentang Apollo ke materi iklan lain yang layak, membantu menumbuhkan komunitas pembuat, investor, dan pendukung Apollo. Oke, ini sampai sini udah agak masuk akal gitu kan. Tadinya masih kayak yang apa gitu kan. Selanjutnya, Apollo Inno is more than just token. Ini adalah tokenomics-nya. 3% untuk reflection, 2% burns, 1% creator donations. Jadi total keseluruhan di setiap transaksi jual beli, tax-nya sebesar 6%. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan dengan token-token mesin yang lain yang tax-nya sampai 12%, bahkan ada yang 15% yang kayak seakan-akan ngambil uang investornya gitu. Ya terlalu banyak. Dan ini untuk reflection, burn, dan untuk creator donation-nya itu pun cuma 1% di setiap transaction. Memang ini di satu sisi bagus, tapi di satu sisi kalau misalkan kita ngelihat lebih detailnya, contoh misalkan ini nggak ada marketing wallet, ya, nggak ada marketing wallet. Artinya secara marketing ini pasti akan kurang gitu loh, kecuali memang developernya punya banyak uang dari sakunya dia sendiri untuk biaya marketing. Nah, ini next, ini untuk masalah sekuritas. Nah, ini penting juga. Smart contract security audit. Jadi, ini Apollo receive a 100% perfect score on anti-fraud token audit performed by Soken. Jadi di sini ada dua, ada security audit result sama anti-fraud certificate. Kita lanjut ya. Ada key project details. Yang pertama, 100% perfect score on audit. Yang tadi itu. Kemudian sebelumnya itu no pre-sales. Yang ketiga, ini juga sangat penting, liquidity lock. Ya, ini penting sekali. Di sini dikatakan 100% locked for 6 months, then slowly unlocks over 6 months for a total of 1 year. Jadi memang dari sini pun kita udah mendapatkan informasi bahwa liquidity untuk project ini atau token ini dikunci selama 1 tahun. Artinya ini project yang aman. Kemudian ada Max Reflections, ada Token Mint and Burn, Industry Veterans, Generous Token Design, Decentralized, ada Mission
minded. Kalian bisa baca secara detailsnya ya. Agak cepetan nih. Lanjut, di sini ada creator first mission. Nanti juga kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada roadmapnya. Dan menurut gue ya, ketika melihat roadmapnya, ini juga unik. Gue lihat nih kalian, kalau misalkan yang belum lihat. Nah ini, jadi ini kita dihubungkan ke Trello. Ini roadmapnya menurut gua unik karena ini tuh kayak agenda gitu loh. Ya ini kayak agenda dan para investornya itu bisa ngecek secara berkala. Misalkan contoh ini, 3000 token holders, kemudian 4000 Twitter followers. Jadi kita bisa nge-track gitu loh. Selanjutnya yang lain misalkan backlog general, backlog DAO, next up, in progress, kemudian in question answers, in audit, ada banyak hal di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa developernya itu tidak perlu ngomong panjang lebar nanti akan ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi kita bisa ngecek di sini secara detail dan kita bisa ngecek progresnya sebesar apa gitu. Contoh di sini, L-Bank listing coordination. Perlu diketahui juga ini sebentar lagi pun juga akan listing di L-Bank. Jadi ada semua di sini. Keren pokoknya. Ini beda dari yang lain gitu roadmapnya. Ini sebenarnya sangat-sangat menjunjung tinggi nilai transparansi ya seperti ini gitu. Menurut gua tuh seperti itu. Nah kemudian ini udah di paling bawah ya. Oke, melanjutkan dari sisi transparansi. Ada satu hal lagi yang perlu dipertanyakan, yaitu tim developernya. Apakah ini udah docs? Yes. Jadi mereka udah docs. Dan ini adalah developernya. Ada two main developers yang ada di situ. Pertama adalah Matt Johnson, founder and CEO. Di sini pun juga dijelaskan backgroundnya. Kemudian yang kedua ada Zach McClary, product and dev lead. Ini pun juga dijelaskan backgroundnya. Ya, nanti kalian bisa baca pelan-pelan. Jelas intinya, kesimpulannya bahwa Apollo ini developernya docs. Ini biar lebih meyakinkan lagi ya kan, kita cek aja iseng-iseng gitu, kita ke token sniffer masukin kontraknya dan kita cari di sini. Secara smell test ini nilainya di 60/100 ya. Nah ini kita lihat dari swap analisisnya ini centang semua, oke, centang semua. Token is sellable, kemudian buy fee-nya tadi cuma 6%, sell fee-nya cuma 6%, artinya sangat sesuai dengan standarnya. Contract analysis, verified contract source, no prior similar token, jadi fresh, ini tokennya fresh, nggak ada token yang hampir sama dengan token ini. Kemudian next, ownership, ini yang paling penting ini, sangat-sangat penting. Ownership renounce or source does not contain an owner contract. Jadi kontraknya ini memang udah di renounce, artinya tidak bisa diotak-atik lagi gitu. Lanjut, creator not authorized for special permission. Holder analysis, token burn 53.92%. Nah, ini circulating supply-nya tinggal sekian. Lanjut, ini dicentang. Kemudian ini yang di X1 doang. At least 95% of liquidity burn and lock. Gua nggak tahu apakah ini belum di-update atau enggak, karena tadi di websitenya memang dikatakan 100% liquidity itu udah di lock. Ini menurut gua kemungkinan ini belum di-update. Lanjut, creator wallet contains less than 5% of liquidity, pun ini juga 0%. Jadi ini dicentang. Mantep. Ini menurut gua jarang-jarang ada smart contract yang banyak centangnya gitu. Ya hampir semua centang, cuma like X ini, dan menurut gua ini pun juga harusnya centang karena 100% udah gitu loh. Ini kalau kita lihat berdasarkan Etherscan, maksimum total supply-nya ada 2 triliun Apollo tokens ya. Ini holdernya masih di angka 3.203 holders. Dari jumlah holdernya ini masih rendah. Ini bisa gua katakan ini masih early kalau berdasarkan jumlah holdernya loh ya. Oke, kita akan cek ke Twitter page-nya ya, Apollo Inno. Jadi untuk saat ini, pada saat video ini dibikin, jumlah follower dari Apollo Inno sebesar 4.713 followers. Nah, kemudian ini yang masih sangat hangat ini, tanggal 4 Maret. Dikatakan di sini excited to be working with L-Bank Exchange in the listing of Apollo Inno next week on their platform. Dan ini sudah di-announce oleh L-Bank bahwa Apollo atau Apollo Inno nanti akan listing on L-Bank di ini deposit open di tanggal 8 jam sekian, kemudian trading open tanggal 9 Maret jam sekian 21.00 UTC plus 8, artinya kalau waktu Indonesia Barat berarti jam 20.00. Ini mulai open trading tanggal 9, kemudian withdrawal open tanggal 10 Maret. Kita lanjut ke DEX tool. Oke, sebelumnya kita lihat infonya dulu. Ini kalau berdasarkan market cap ini udah mencapai 101.900 sekian US dollar, dan holdernya
di angka 3.884. Jadi ini perkembangannya sangat masif sekali memang setelah koin ini diluncurkan. Kalau kita lihat holdernya, ini holdernya masih early, holdernya masih sedikit, tapi market capnya udah tinggi. Dan gue bisa katakan udah tinggi karena udah mencapai 100 juta gitu. Ya memang kalau kita melihat projectnya ini memang punya potensi yang besar. Kalau misalkan gue tangkap dari pendapat-pendapat banyak orang, banyak ahli lah ya, menurut sebagian besar orang tersebut, ini ada kemungkinan besar bahwa suatu saat Apollo ini bisa mencapai market cap 1 miliar. Dan kalau kita lihat chartnya untuk waktu sekarang, ini memang ngeri-ngeri sedap lah ya, karena udah ngepump begitu tinggi gitu loh. Nah, ini udah mau exchange yang kedua yaitu L-Bank seperti itu. Tapi gua bukan dalam artian untuk ngajak kalian untuk masuk, enggak. Intinya ini semua yang gua katakan murni adalah pendapat gua ya, pandangan gua, apa yang gua pikirkan tentang ini. Yes. Jadi sama sekali gua harus disclaimer bahwa ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu aset kripto. Yes. Oke lah teman-teman. Jadi ini adalah review singkat mengenai Apollo Inu. Sedikit perkenalan untuk token baru, mungkin untuk kalian yang baru ngelihat pertama kali Apollo Inu ya. Kedepannya seperti biasa untuk token-token yang udah pernah gue bahas, kedepannya ketika ada hal-hal yang menarik pasti akan gue sambung lagi timelinenya. Biasanya kan seperti itu. Alright, jadi untuk sekarang gue cukupkan sampai di sini. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah dengerin cuap-cuap gue. I really appreciate you guys. Gue Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.